Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, sebelumnya yuk kita simak dulu apa pengertian dari pencemaran lingkungan itu. Pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kontaminasi komponen fisik dan biologis yang menyebabkan masalah pada lingkungan dan ekosistem. Nah, adapun kontaminasi komponen ini dapat berasal dari bahan pencemar yang sering kita sebut sebagai polutan. Polutan inilah yang menyebabkan suatu lingkungan ataupun ekosistem menjadi tercemar dan juga menimbulkan polusi. Di beberapa negara, pencemaran adalah salah satu prioritas masalah lingkungan hidup yang masih sulit untuk diatasi dan sangat berdampak buruk bagi keadaan dan kesehatan lingkungan dan menjadi isu utama dalam krisis kesehatan dan keselamatan ekosistem. Polutan tersebut bisa merusak kualitas lingkungan di sekitarnya, mencakup udara, air, hingga tanah. Seluruh makhluk hidup mulai dari mikroba hingga seluruh biota yang ada di darat dan laut sangatlah bergantung pada pasokan udara yang ada di bumi. Nah, jika pencemaran lingkungan terjadi, maka dapat dipastikan seluruh makhluk hidup yang ada bisa terganggu kesehatannya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan antara lain peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan semakin padatnya suatu wilayah menjadikan kondisi lingkungan tidak kondusif dan pencemaran lingkungan terjadi dengan cepat tanpa terkendali. Juga kegiatan eksploitasi alam dan adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Secara umum, pencemaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran udara dapat terjadi karena bercampurnya bahan-bahan pencemar di atmosfer dalam konsentrasi tertentu yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau berdampak pada kehidupan makhluk hidup. Nah, sumber pencemaran ini dapat dibagi menjadi berasal dari sumber alami dan juga dari kegiatan manusia. Sumber alami itu dapat terjadi karena letusan gunung berapi, kebakaran hutan, maupun proses nitrifikasi dan denitrifikasi biologi. Nah, dari kegiatan manusia ini contohnya itu dari transportasi atau angkutan umum, polusi dari pabrik industri, pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil seperti penggunaan batu bara untuk menggerakkan mesin, dan juga pembakaran sehari-hari seperti pada asap rokok dan pembakaran perapian. Adapun jenis polutan pencemaran udara yaitu yang pertama ada gas karbon dioksida yang dapat dihasilkan dari kegiatan pabrik, pembangkit listrik, mesin-mesin berbahan bakar minyak bumi, kendaraan bermotor, kebakaran hutan, dan pembakaran kayu. Yang kedua itu ada gas CFC atau klorofluorokarbon yang sering digunakan untuk mengembangkan busa, penyejuk ruangan, kulkas, dan hairspray. Nah, gas CFC ini yang jika terlepas ke udara dapat mencapai lapisan ozon di stratosfer yang berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Yang ketiga itu ada gas karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna oleh mesin kendaraan bermotor. Nah, jika gas karbon monoksida ini terhirup oleh pernapasan, maka akan ikut beredar dalam darah manusia, sehingga akan mengganggu daya ikat darah terhadap oksigen. Selanjutnya yaitu ada gas belerang oksida. Jika di udara, gas ini dapat bereaksi dengan gas nitrogen oksida dan hujan. Bila reaksi ketiganya berlangsung, air hujan akan menjadi asam dan terjadilah hujan asam. Dan jenis polutan udara yang sering kita ketemui adalah asap rokok. Adapun dampak dari pencemaran udara yaitu yang pertama, gangguan kesehatan dan timbulnya berbagai penyakit pernapasan seperti bronkitis dan asma. Yang kedua itu kerusakan lapisan ozon sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Ketiga, hujan asam dapat mengakibatkan rusaknya bangunan, gedung, jembatan, membuat korosi bahan logam, tanaman menjadi menguning, dan menurunnya kualitas air permukaan dan air tanah. Selanjutnya, pencemaran air, yaitu masuknya bahan kimia, fisika, dan biologi ke dalam air yang menyebabkan pencemaran dan penurunan kualitas air. Adapun penyebab dari pencemaran
air yaitu dapat bersumber dari yang pertama limbah rumah tangga. Limbah ini dapat berbentuk padat atau cair, dihasilkan setiap hari dari pemukiman. Limbah ini dapat dibedakan menjadi limbah organik dan anorganik. Yang kedua, limbah pertanian yang dapat berasal dari penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan sehingga menyebabkan pencemaran air. Yang ketiga, limbah industri yang dapat berasal dari buangan pabrik maupun industri rumahan yang dapat bersumber dari limbah kimiawi maupun tumpahan minyak yang mengalir ke perairan. Yang keempat, penggunaan racun dalam penangkapan ikan. Dan yang kelima, kecelakaan kapal pembawa tanker minyak sehingga minyak bocor dan tumpah di laut. Adapun dampak dari pencemaran air yaitu yang pertama, penurunan kualitas air dan hilangnya sumber air bersih dan dapat menimbulkan bencana banjir. Yang kedua, terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air atau eutrofikasi serta pendangkalan dasar perairan. Yang ketiga itu rusaknya ekosistem perairan dan punahnya biota laut. Yang terakhir yaitu pencemaran air sungai dapat mengakibatkan berbagai penyakit jika digunakan dan dikonsumsi oleh manusia, seperti keracunan dan penyakit kulit. Pencemaran tanah. Tanah sering tercemar karena kegiatan manusia itu sendiri. Adapun penyebab dari pencemaran tanah itu dapat dilihat dari sumbernya. Yang pertama, limbah industri. Limbah ini dapat berasal dari sisa hasil pengolahan dalam suatu produksi. Contohnya limbah cair dari sisa pabrik industri kimia dan pelapisan logam yang dapat menghasilkan zat seperti tembaga, timbal, perak, dan krom. Dan yang kedua dari limbah pertanian. Contohnya pada penggunaan pupuk kimia atau sintesis jenis pupuk urea. Penggunaan pupuk kimia dapat menyebabkan tanah berkurang kesuburannya dan juga pestisida yang berlebihan pada hama mengakibatkan organisme di dalam tanah mati seperti cacing yang dapat menyuburkan tanah. Dan yang ketiga berasal dari limbah domestik. Limbah ini dapat berasal dari rumah tangga, pasar, tempat usaha, hotel, perkantoran, dan sebagainya. Contoh limbah domestik ini yaitu kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol minuman, dan kemasan makanan yang berbahan plastik. Jenis sampah plastik ini tidak dapat diurai oleh mikroorganisme dan langsung ditimbun di dalam tanah. Sebagian besar orang membuang sampah plastik masih di sembarang tempat dan penggunaannya tidak terkendali. Adapun dampak dari pencemaran tanah, yang pertama itu penimbunan sampah, menimbulkan bau tidak sedap dan menimbulkan pemandangan yang tidak indah. Yang kedua, mengakibatkan rusaknya ekosistem tanah dan mengancam mikroorganisme dalam tanah. Yang ketiga, berkurangnya kesuburan tanah. Dan yang keempat, menimbulkan berbagai penyakit. Tanah yang tercemar merupakan rumah yang sangat nyaman bagi patogen-patogen yang menimbulkan banyak penyakit. Agar ekosistem kita tetap lestari dan terjaga serta dapat dirasakan manfaatnya hingga masa yang akan datang, maka diperlukan upaya pencegahan dan mengatasi pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu melakukan tindakan pengelolaan sampah, yaitu dengan mengurangi ridas, memakai ulang reuse, dan mendaur ulang recycle sampah plastik. Yang kedua itu mengurangi pembakaran dan menghindari gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, membatasi dan mengurangi penggunaan kantong plastik maupun wadah plastik lainnya. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan roda 2 atau roda 4 pribadi dan lebih memilih menggunakan naik angkutan umum, jalan kaki, dan naik sepeda. Selanjutnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, menghemat penggunaan energi, listrik, mesin, dan sebagainya. Dan juga pendingin ruangan atau air conditioner maupun alat lainnya yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Dari video pembelajaran tentang pencemaran lingkungan ini dapat kita simpulkan bahwa pencemaran merupakan masuknya makhluk hidup, energi, zat maupun komponen polutan lainnya ke dalam lingkungan yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan dan berbagai masalah ekosistem seperti rusaknya ekosistem, timbulnya penyakit pada makhluk hidup, dan rusaknya keseimbangan alam. Kita sebagai manusia, makhluk hidup penggerak utama dalam ekosistem dan konsumen,
memiliki peran penting dalam menjaga dan mencegah pencemaran lingkungan. Mari kita mulai dari diri sendiri. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.